Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, jerat hukum dari Undang-Undang ITE kembali mengancam pihak konsumen. Nah, kali ini Undang-Undang ITE mengancam seorang YouTuber, yakni Rius Fernandes dan kekasihnya yang dituding mencemarkan nama baik Garuda Indonesia setelah Rius memposting daftar menu makanan di kelas bisnis yang bertuliskan tangan. Nah, kita lihat lebih dahulu kronologi kasus ini seperti apa. Bahwa tanggal 17 Juli yang lalu, Rius ketika dalam penerbangan pemirsa dari Sydney, kemudian tujuan Denpasar dan Jakarta, mengunggah foto selembar tulisan tangan berisi daftar menu penerbangan Garuda Indonesia kelas bisnis. Nah, menurut sejumlah pengamat, apa yang dilakukan Rius ini tidak ada unsur pencemaran nama baik karena apa yang diunggah adalah fakta. Nah, Rius pun menuliskan dalam instastory tersebut apa yang pramugari sampaikan kepadanya, quote, "Menunya masih dalam proses percetakan, Pak." Kemudian ada emotikon orang tepuk jidat begitu. Nah, malamnya di tanggal 13 Juli di hari yang sama, keduanya dilaporkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta dengan tudingan pencemaran nama baik. Nah, sekarang tanggal 14 Juli pemirsa, Rius kemudian membuat vlog klarifikasi di YouTube berdurasi sekitar 21 menit untuk menjelaskan tulisan tangan tersebut. Menurutnya semua penumpang mendapatkan tulisan tangan berisi menu di kelas bisnis dari Garuda Indonesia itu. Nah, menurut dia apa yang ia lakukan adalah sama seperti yang biasa dia lakukan ketika mereview penerbangan dari maskapai lain, salah satunya adalah juga mereview dari menu makanan. Nah, pada tanggal 16 Juli kemudian dia mengunggah melalui Instagramnya panggilan dari kepolisian terkait dengan pemeriksaan untuk dirinya dan juga untuk kekasihnya yang dia terima pada tanggal 16 Juli 2019. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Rius di vlognya terkait dengan apa sebenarnya maksud dari dia mengunggah foto menu makanan Garuda Indonesia di kelas bisnis itu. Pramugari udah di bangku gue dikasih menunya sama seperti penumpang-penumpang lain yang juga dikasih lihat menu itu. Ya gue vlogin karena emang gue setiap kali ngevlog nge-review pesawat, kalau kalian pernah lihat video-video review gue selalu kasih lihat menunya kalau gue mau ngomongin makanan. Jadi apa bedanya seperti review-review gue yang lain? Ya kebetulan aja Garuda lagi menunya nggak ada, lagi proses dalam percetakan, terus itu menu yang gue dapet, jadi ya gue kasih lihat itu sama seperti video-video gue yang lain. Lu bisa cek aja video review gue yang lain. Lion Air, Thai Airways, Oman Air, Japan Airlines, SQ, semuanya gue pernah taruh menunya di review gue. Nah, kemudian seperti apa respon dari Garuda Indonesia? Garuda Indonesia melalui juru bicara PT Garuda Indonesia Diki Irhamsyah mengatakan bahwa pelaporan Rius Fernandes dan Elwiana Monika kekasihnya ini pemirsa tidak berkaitan dengan kebijakan serta keputusan manajemen PT Garuda Indonesia. Itu adalah inisiatif dari karyawan yang bergabung dalam Sekarga atau Serikat Karyawan Garuda. Nah, jadi yang melaporkan Rius ke polisi adalah Sekarga menurut pihak Garuda Indonesia. Sementara menurut Tommy Tampati, ini merupakan ketua harian dari Sekarga, menuding bahwa Rius mencemarkan nama baik Garuda dan ini berdampak pada reputasi perusahaan. Telah banyak pemirsa kasus yang ini merupakan kasus kriminalisasi yang dikarenakan Undang-Undang ITE tahun 2008. Saya ingin merimain Anda atau merefresh ingatan Anda terkait dengan kasus-kasus ITE yang justru malah memukul pihak konsumen yang merasa dirugikan atas layanan sebuah perusahaan. Kita akan melihat beberapa kasus yang lain. Saya ingin Anda melihat terlebih dahulu kasus Prita Mulyasari ini. Pasti masih ingat terkait dengan kasus Prita Mulyasari, di mana ini menjadi pemberitaan masif pada waktu itu tahun 2009 ketika dia mengkritisi dan juga merasa tidak puas terhadap pelayanan dari Rumah Sakit Omni Internasional. Lantas muncul gerakan koin untuk Prita untuk membayar vonis pengadilan atas Prita Mulyasari. Meskipun akhirnya MA membebaskan Prita dari gugatan perdata dalam putusan kasasi dan juga membebaskan dia secara pidana dalam putusan PK. Namun Prita sempat mendekam di penjara selama 22 hari. Kemudian yang kiri pemirsa ada juga kasus Koe Seng Seng melawan PT Duta Pertiwi, ini pengembang ruko ITC Mangga 2 di Jakarta. Nah, Koe Seng Seng mengeluhkan dia tidak mendapatkan kejelasan status ruko yang dibelinya di ITC Mangga 2 dari PT Duta Pertiwi. Ia menulis keluhannya di harian salah satu surat kabar nasional begitu dan menuding pihak pengelola berbohong dan tidak transparan soal status tanah tersebut. Yang belakangan dinyatakan status tanah dan bangunan adalah milik Pemprov
DKI Jakarta, bukan milik dari pengembang. Kemudian kasus yang ketiga adalah kasus yang belum lama ini terjadi, kasus seorang komik yang menimpa Mukhatli alias Aco melawan pengembang apartemen Green Pramuka City, Jakarta. Nah, keluhan yang disampaikan melalui blognya, ada 4 hal yang dikeluhkan oleh Aco ini, yakni terkait dengan sertifikat yang tidak kunjung diterima, kemudian soal biaya parkir, biaya pengelolaan lingkungan, dan biaya renovasi unit yang dibelinya. Jadi untuk merenovasi unit yang dibelinya, dia dibebankan uang sampai dengan 30 juta, baru belakangan kemudian direvisi menjadi sekitar Rp800.000. Kasus ini kemudian berakhir dengan damai. Nah, sejak Undang-Undang ITE kemudian disahkan di tahun 2008, saya ingin mengajak Anda untuk melihat berapa jumlah atau banyaknya kasus yang kemudian menjerat orang-orang di luar sana. Total ada 269 kasus, tahun 2008 ada 3 kasus, kemudian 2009, 2010 1 kasus, paling banyak adalah tahun 2016. Nah, kemarin kita sempat dikagetkan dengan kasus Baik Nuril begitu. Kasus Baik Nuril masuk di tahun 2017, kemudian tahun 2019 ini sudah ada 5 kasus minimal sampai dengan pertengahan tahun. Pertanyaannya kemudian bagaimana sebenarnya pemirsa duduk perkara dari kasus Rius Fernandes ini, dan apakah memposting suatu keluhan, memposting suatu layanan yang tidak sesuai dengan harapan bisa dikategorikan pencemaran nama baik. Dan nanti saya akan meminta perspektif dari sejumlah narasumber terkait dengan apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, follow up atau menghadapi apa yang dilaporkan oleh Sekarga yang merupakan serikat pekerja dari Garuda. Saya akan berbincang dengan 3 orang narasumber. Di studio ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana dan sekaligus mantan hakim. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam. Sorry. Ada juga Ferdinando Setu, PLT Kepala Humas Kementerian Kominfo. Bang Ferdinand, selamat malam. Malam, Mas Rory. Ada juga Unggul Sagena, Kepala Akses Informasi Online dari SafeNet. Mas Unggul, selamat malam. Halo. Saya akan kemudian menyapa ada Bang Tommy Tambati, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda. Melalui sambungan telepon, saya ingin mengecek dikarenakan sekitar 10 menit yang lalu belum tersambung, namun sekarang saya ingin mengecek apakah sudah tersambung atau belum. Bang Tommy, selamat malam. Baik, kami masih mencoba menghubungi Tommy Tambati, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga, yang melaporkan Rius begitu ke pihak kepolisian. Tapi saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu, Kang. Mungkin Kang Asep bisa memberikan perspektif kepada pemirsa dan juga kepada kami, apakah sebenarnya yang dilakukan Rius dengan memposting tulisan dan juga foto itu. Tulisannya saya bacakan sekali lagi. Dia mengatakan bahwa menunya masih dalam proses percetakan, Pak. Kemudian di instastories kita tahu ada emotikon orang tepuk jidat, gitu. Apakah itu termasuk pencemaran nama baik atau tidak sih? Oke, yang disebut pencemaran nama baik itu, ya, kalau didistribusikan, ditransmisikan, dapat diakses tanpa hak atau dengan sengaja, adanya di pasal 27 ayat 3. Ini guru saya. Oke. 27 ayat 3 itu ada penjelasannya, Ror. Kalau pencemaran nama baik dan atau penghinaan menunjuk KUHP. Nah, KUHP ini penghinaan itu adanya di pasal 310. Dikunci oleh 319. Bahasa sederhananya itu delik aduan. Nah, ayat 1, ayat 2, 3 lain. Kalau 27 ayat 3, sekali lagi, pencemaran nama baik penghinaan adalah delik aduan. Satu itu. Kalau delik aduan, nah kembali penyelesaiannya di KUHP kan, di KUHP ada pasal 3, proses peradilan menggunakan undang-undang ini, itu ajas legalitas. Di pasal 1, butir 24, 25, dibedakan, ada pengaduan, ada laporan. Kalau penghinaan atau pencemaran nama baik, delik aduan, misalkan gini, harus orang dan yang bukan melapor tapi mengadu. Karena 319 mengunci, tidak ada tindak pidana tanpa pengaduan. Bahasa sederhananya, jadi kalau ada orang dianggap pencemaran nama baik atau menghina, dia melaporkan salah kamar. Harus pengaduan, karena pengaduan yang bersangkutan, dan penghinaan itu bukan lembaga, tapi orang. Dari orang publik. itu bukan lembaga. Misalkan paling gini, paling gampang, saya ke Rory, belakangnya kasih nama kebun binatang. Nah, maka Rory ngadu, bukan lapor. Itu juga dua istilah yang berbeda, karena delik aduan. Ya, bukan laporan. Karena jelas dikunci 39 tadi kan, Undang-Undang ITE 27 ayat 3. Apa jelas? Ini penghinaan menuju KUHP. Nah, terus pertanyaannya, Kang, apakah kemudian yang dia lakukan memenuhi unsur itu, pencemaran nama baik? Nih, karena penjelasan KUHP, kalau itu dalam rangka pembelaan, kepentingan hukum, yang kepentingan umum, itu fakta, itu bukan tindak pidana. Fakta, sekali lagi. Dan menurut Anda ini fakta? Fakta, ini bukan tindak pidana. Satu itu pegang. Ya, kan ginilah.
saya aja suka belanja jajan di warung, ya. Di warung juga kalau daftar menu makanan itu kan udah dilaminasi, udah bagus hurufnya. Setingkat Garuda bisnis sekarang dalam rangka percetakan, ya diberitakan ya nggak apa-apa. Apa yang tindak pidananya? Ya siapa yang dicemarkan? Pencemaran atau penghinaan itu harus ke orang, ya. Dan orangnya itulah yang harus ngadu. Nah, sekali lagi, kalau lembaga, ya lembaga juga nanti kaitannya yang lain ya, itu harus keluar ke dalam harus direksi. Jadi kalau ada sekelompok orang melaporkan, itu salah. Artinya harus direksi, kalaupun misalnya Kalau itu adalah direksi lembaga berkepentingan, dan mengadu. Mengadu, tapi sekali lagi harus orangnya, bukan nama badan itu hukumnya ya. Sekali lagi, saya sebutkan, itulah aturan mainnya. Sekali lagi kami ingin mengkonfirmasi bahwa dalam perbincangan ini pemirsa kami pun juga mengajak untuk bergabung, yakni Tommy Tambati, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga yang melaporkan Rius dan juga kekasihnya ke polisi. Kami juga sudah meminta konfirmasi dari pihak Garuda Indonesia sendiri, namun pihak Garuda Indonesia nampaknya enggan untuk bergabung bersama kami dan menyerahkan ini kepada Sekarga. Dan tadi quote-nya sudah sangat jelas dari Garuda Indonesia bahwa aduan ke polisi ini bukan oleh Garuda Indonesia, laporan bukan dari Garuda Indonesia, melainkan dari Sekarga yang merupakan serikat karyawan Garuda. Nah, saya sekarang akan ke Mas Unggul. Mas Unggul, apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kang Asep bahwa apa yang disampaikan adalah fakta dan fakta ini bukan pencemaran nama baik? Iya, betul sekali. Karena kita kan mengikuti juga ya dari awal ketika ini sempat viral gitu. Ada beberapa pernyataan saya buat beberapa hari yang lalu tentang ini juga, dan itu persis sama, satu soal masalah hukumnya tuh. Yang kedua soal kontennya juga gitu. Pada laporan dari Sekarga pun disebutkan bahwa ini pencemaran dengan menyebarkan ke publik dan seterusnya. Tapi faktanya pada saat IG story-nya si Rius, dia juga menyebutkan langsung ke orangnya gitu, memention gitu. Nah, itu salah satu pola komunikasi yang dilakukan oleh zaman sekarang gitu, milenial gitu. Mereka tidak merasa itu sebuah tindakan yang di luar. Artinya ini adalah sebenarnya aduan atas layanan itu. Yang kedua, pada saat dia melakukan post tersebut, dia juga bilang ke pramugari bahwa ini mau ngevlog. Dan itu kalau memang ternyata tidak boleh atau apa yang seperti kita dengar beritanya bahwa ini untuk internal dan segala macam, pada saat itu pun seharusnya diberitahu, di stop. Tidak boleh, karena itu jelas dia melakukan itu dan itu diketahui oleh banyak orang termasuk penumpang yang lain. Gitu. Tapi sebentar, saya ingin membacakan terlebih dahulu kepada pemirsa sehingga kita semua dalam perahu yang sama begitu, yakni Undang-Undang ITE ini yang kemudian disangkakan kepada kedua orang terlapor ini, yakni pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kasus Baik Nuril pakai ini. Kemudian pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan tidak ada berita bohong di sini. Iya, dan justru ini hak, saya jauh lagi ya, justru ini hak konsumen, perlindungan konsumen. Ketika konsumen memberitahukan, sekali lagi, malah ini bisa menggugat perusahaan Garuda loh, karena itu hak konsumen, perlindungan konsumen, hak konsumen bisa dilaporkan ke BKSP, Badan Penyelesaian Konsumen. Sekali lagi loh, hati-hati loh masalah ini. Justru malah bisa menggugat. Iya, bisa, karena itu hak konsumen nanti serinci lah, materi lain bisa kita bahas. Cuman di sini lagi, yang 28 itu kebohongan, ya, menyebabkan kerugian konsumen. Lah, Garuda konsumen apa produsen? Oke. Saya akan nanti kembali ke Bang Ferdinand, tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sekarang akan ke Kominfo. Bang Ferdinand, kalau menurut Anda, kasus seperti ini apakah memang layak disebut pencemaran nama baik atau tidak sebenarnya? Ya, kita harus melihat ini, artinya kami memang secara sepintas karena kasus ini masih bergulir di proses penyidikan, artinya kita harus clear dulu. Nanti
bahwa semua orang punya hak untuk melaporkan, iya, karena memang kita ini negara hukum. Tapi itu seperti kata Pak Asep, inilah delik aduan. Yang namanya delik aduan haruslah korban yang merasa dirugikan, yang merasa nama baiknya dicemarkan. Artinya harusnya Garuda Indonesia sendiri. Dalam pengertian masanya ada pandangan lain, bukan pandangan lain, ada kendala lain bahwa yang disebut pencemaran nama baik oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan bahwa hanya naturalistic person, orang individu, tidak termasuk dalam rex person, orang badan usaha atau korporasi. Oke. Artinya kalau yang boleh melaporkan sih pramugari. Jika dalam kasus ini kalau ada pramugari yang merasa nama baiknya dicemarkan, pramugari punya hak, punya kewenangan untuk melakukan pengaduan dalam kasus ini. Tapi kita hormati kasus ini sedang berjalan, bahwa polisi nanti akan tidak bekerja sendiri. Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti dan akan bertanya kepada Kominfo. Kominfo pada waktunya nanti akan memberikan keterangan ahli. Tapi sebentar, Kominfo dalam hal ini melihat apakah sebenarnya mengunggah suatu keluhan layanan, mengunggah suatu hal yang misalnya tidak sesuai ekspektasi, ini di kelas bisnis loh. Apakah ini sebenarnya suatu hal yang dilarang oleh undang-undang? Tidak, sama sekali tidak. Artinya justru kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang menjadi ciri utama dari negara demokrasi itu sangat diberi ruang oleh Undang-Undang ITE. Itulah mengapa setiap pasal pidana dalam Undang-Undang itu ada setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur sengaja dan tanpa hak ini harus benar-benar terbukti dulu, baru kemudian seluruh unsur pidananya terpenuhi. Jika tidak, artinya konsumen selaku pihak yang merasakan sebuah layanan, dia memiliki hak untuk itu, hak untuk melampaikan pendapatnya, pandangannya, reviewnya terhadap sebuah layanan yang dia terima. Artinya dalam konteks itulah dia memiliki hak, tidak terpenuhi unsur tanpa hak. Kang, lantas apa yang harus dilakukan polisi yang kemarin sudah mengirimkan surat panggilan? Kalau laporan polisi kan gini, ini kan tadi saya katakan, orang kan tidak pidana itu karena laporan, karena pengaduan, karena OTT. Kan sekarang lakukan penyelidikan. Penyelidikan itu serangkaian kegiatan untuk melakukan tindak pidana. Tadi di awal katakan, ini bukan tindak pidana yang usah ditindaklanjuti. Satu itu pidananya, karena wajib pidana. Kedua, prosedur formalnya salah. Salahnya karena apa? Dia laporan, harusnya ngadu. Nah, ngadu ini, ya tadi kan judulnya laporan, berkali-kali saya katakan. Kedua, siapa yang dihina, siapa yang dicemarkan? Harus orang, bukan lembaga, bukan badan. Itu jelas 310 maupun putusan MK itu berkali-kali. Cuman sekali lagi, dengan segala hormat, ya silakan. Orang boleh melaporkan, kalau mereka melaporkan, polisi menerima laporan. Cuman saya katakan tadi, secara formal salah, harusnya pengaduan. Sekali lagi ulang, silakan baca pasal 124 dan 25, 319, pasal 72 KUHP. Kedua, ketika mengadakan penyelidikan, apakah yang dikatakan tadi penumpang itu tindak pidana? Kan dikatakan fakta, realita. Ya, itu boleh. Ya siapapun juga, kan kita suka gaya-gayaan di pesawat. Nah cuman lo kok tulisan tangan? Apakah itu kan fakta, tulisan tangan. Kecuali kalau tulisan jempol. Baik. Saya sekarang sudah tersambung pemirsa dengan Vice President Corporate Secretary dari Garuda. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Rory. Pak Ihsan, selamat malam. Pak Ihsan, saya ingin meminta penegasan. Ini sebenarnya yang membuat laporan ke polisi, apakah pihak dari Garuda atau pihak dari serikat karyawan? Oh, yang membuat laporan itu serikat karyawan, jadi bukan manajemen Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sendiri apakah masalah tidak dengan ada keluhan kemudian disampaikan melalui Instastories dan juga mention akun Garuda Indonesia? Sebenarnya yang telah berjalan selama ini bagi kita sih oke-oke aja. Apalagi ada beberapa hal yang memang untuk di atas itu kita memang melihat penumpang melakukan selfie atau pengambilan gambar untuk wilayahnya dia tanpa mengganggu kenyamanan penumpang lain dan tidak mengganggu privasi penumpang atau awak kabin. Bagi kita sih oke-oke aja. Pak Ihsan, saya ingin tanya karena ini pernyataan dari Bang Tommy Tampati, Ketua Harian Sekarga, menuding Rius mencemarkan nama baik Garuda dan berdampak pada reputasi perusahaan. Sekarang saya ingin tanya, apakah ini berdampak pada reputasi perusahaan dan mencemarkan nama baik Garuda? Saya mungkin nggak bisa komen mengatasnamakan serikat karyawannya. Cuma saya melihat bahwa itu mungkin bagian dari kecintaan mereka kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, sementara serikat karyawan itu adalah
independen. Jadi Garuda sendiri tidak bisa ikut campur dalam bagaimana mengatur mereka. Nah, dalam hal ini ya saya pikir itu hak mereka untuk melakukan itu gitu, dan manajemen itu baik. Ya Mas Ihsan, itu adalah hak mereka, tapi Garuda merasa namanya tercemarkan tidak? Sebenarnya kita akan menyampaikan situasinya nanti. Kita akan sebenarnya bahwa poinnya kita berusaha untuk sedang memediasi mereka begitu. Jadi bagaimanapun poinnya adalah antara serikat karyawan sama Rius ini kan punya kecintaan masing-masing kita lihat kepada Garuda Indonesia. Nah, kita ingin ini tidak berlarut-larut dan akan ada hasil akhir yang bagus untuk seluruh pihak. Mas Ihsan, saya ingin tanya, ini menurut pengacara dari Rius, ketika Rius mendarat di Jakarta, dia sempat menerima permintaan maaf begitu dari pihak Garuda, dan pihak Garuda dikatakan sempat meminta Rius menghapus postingannya. Betul itu? Saya harus cek ya poinnya. Tapi saya ngebaca sih dari postingan Rius seperti itu. Nah, mungkin saya ngelihat bahwa itu mungkin upaya baik dari tim di lapangan untuk berbicara dengan Rius ya. Tapi ini tidak ada inisiatif dari tim di lapangan, ini tidak ada koordinasi dengan pihak manajemen pusat. Saya akan cek dengan tim-tim di lapangan ya. Baik. Soalnya begini, kalau misalnya di awal begitu, ketika di Soekarno-Hatta dia mendarat, kemudian sampai ada pihak Garuda yang meminta dia menghapus postingan, artinya pihak Garuda juga memiliki concern dong terhadap apa yang diposting oleh Rius, tidak hanya sekarga saja. Ya, itu tadi. Jadi poinnya sebenarnya kalau kita lihat bahwa yang melakukan pengaduan ini kan sekarga, bukan manajemen. Nah, di sini kita juga berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk kedua pihak, untuk keseluruh pihak, supaya kegaduhan ini tidak berlangsung berlarut-larut ya. Nah, kita berusaha untuk memediasi antar mereka. Baik, saya terakhir pertanyaan ke Anda, Pak Ihsan, apakah ini akan menjadi sebenarnya pembelajaran bagi Garuda, kemudian bagi produsen pemberi jasa begitu, bahwa ya memang keluhan konsumen kalau menurut ketiga narasumber kami tadi tidak melanggar hukum? Mungkin saya nggak masuk kepada kaitan pelanggaran hukum atau tidak ya, karena yang melaporkan itu kan bukan Garuda Indonesia, tapi serikat pekerja. Tapi kita melihat bahwa apapun yang menjadi masukan oleh penumpang, dan kita mempunyai saluran-saluran untuk itu, dan kami yakin bahwa seluruh masukan-masukan penumpang itu akan sangat baik bagi perusahaan jasa maupun. Baik, walaupun itu disampaikan melalui sosial media ya, Pak Ihsan. Iya, kita sebenarnya punya saluran-saluran yang akan mengakomodir penumpang untuk melakukan kritikan dan perbaikan bagi layanan produk kita. Apakah boleh kemudian menurut Anda apabila orang mengeluhkan layanan Garuda melalui akun sosial media dan dipost melalui Instagram, Twitter, atau Facebook mereka? Mungkin saya akan sampaikan bahwa sebenarnya kan kita punya channel distribusi untuk melakukan itu, dan kami pikir channel-channel itu yang terbaik untuk keseluruhan pihak, apakah bagi produsen ataupun maupun kepada konsumen untuk kebaikan bersama. Baik, Pak Ihsan, terakhir ini apa yang menurut saya ini penting banget untuk ditanyakan begitu. Ombudsman sempat mengkritik bagaimana penanganan kasus ini. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kritikan dari Ombudsman itu sekali lagi? Ya, memang kita melihat bahwa dalam kaitan ini kan menjadi simpang siur ya di publik umumnya. Nah, kita berusaha untuk mengklarifikasi itu. Nah, dalam kaitan ini juga manajemen concern dengan hal ini, dan kita melihat bahwa poinnya kita upayakan supaya mediasi ini secepatnya antara serikat dan pihak Rius untuk kebaikan bersama di kemudian hari secepatnya. Baik, Mas Ihsan Rosan, VP Corporate Secretary dari Garuda Indonesia. Terima kasih sekali atas waktu Anda di Prime Talk. Terima kasih Mas Rory. Ya. Sama-sama Mas, kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini dengan 3 narasumber di studio sesaat lagi.
Saya ingin ke Mas Unggul. Mas Unggul, apa pendapat Anda atas apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iksan, VP Korsek, Corporate Secretary? Ya, kita melihat kasus ini kan sebenarnya bergulirnya tidak hanya antara Garuda dan Rius, tapi juga melibatkan seluruh netizen, masyarakat, konsumen gitu, pengguna Garuda Indonesia. Tadi ketika dijelaskan, oh ternyata bukan kami, tapi Skarga dan seterusnya, itu banyak publik yang tidak tahu gitu. Artinya gini, ketika Garuda sendiri secara korporasi mengetahui itu, harusnya sudah ada upaya-upaya mereka sendiri untuk tadi katanya mau mediasi kan itu kan. Saya mendengar kabar tadi sore atau ini sudah Pak Rosannya sendiri menghubungi pihak yang tersebut terkait, yang terkait gitu. Jadi ada kesana. Cuman kan yang kita tahu sudah agak terlambat gitu ya. Karena mereka seakan-akan melepaskan tangan, membiarkan saja gitu. The harm has been done gitu ya. Padahal yang terkena dampak Garuda sebagai brand itu sendiri gitu. Karena yang kita soroti kemarin dalam beberapa hari ini, salah satu yang diinformasikan oleh Skargat sendiri ke banyak kanal gitu, salah satunya adalah soal reputasi, soal brand, soal kalau misalkan kita sebagai konsumen ke tempat rumah makan harap sampaikan kepada pemiliknya, itu semua sudah dilakukan sama Rius sebenarnya dengan cara netizen gitu, dengan cara milenial gitu, yang cara kebebasan berekspresi, dengan kebebasan berekspresi dia yang tidak ada unsur-unsur yang kita lihat melanggar gitu. Jadi harusnya di awal pun ketika ada Garuda Indonesia pun sudah melakukan klarifikasi, Rius pun sudah melakukan klarifikasi. Jadi sebenarnya sudah selesai di sana gitu, tapi tiba-tiba dilanjutkan lagi. Pak ya. Ini sekali lagi lembaga korporasi bertanggung jawab. Kalau digugat secara perdata penyelesaian konsumen, sekali lagi karena kesalahan buruh, majikan tanggung jawab 1367 BW. Hati-hati loh. Jadi jangan melepaskan tanggung jawab perusahaan ketika anak buahnya ada kekurangan. Misalkan ketika konsumen dirugikan, dia menuntut ganti rugi, yang tanggung jawab ini dalam rangka lembaganya. Dan dia bisa menurut bertanggung Anda jawab. Walaupun yang melaporkan Skarga, Garuda Indonesia juga tidak dulu. Tidak. Kalau melaporkan tadi sudah saya bahas. Nah, kalau sekarang konsumen menggugat, ya, yang tanggung jawab tidak hanya yang melapor, karyawannya sedang melayani, kelak juga perusahaan harus tanggung jawab. Itu secara perdata lah ya. Kalau pidana sudah bahas tadi. Jadi kalau secara perdata buruh melakukan kesalahan dan itu sedang melaksanakan tugas perusahaan, maka perusahaan bahasa hukumnya majikan bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah. Dari mulai awal Undang-Undang ITE diresmikan tahun 2008 sudah ada 269 sampai dengan saat ini, Kang. Harus dipisah ya. Ini lebih tahu. Jadi 27 sampai 37, terutama 27, 28, Nah, gini, tadi yang Lord katakan kepada Garuda, orang boleh memviralkan. Cuma tadi, satu, tidak boleh isinya kesusilaan. Misalkan di viralnya ada gambar-gambar kakaruan, misalnya kena itu baru. Tadi emotikonnya adalah emotikon tepuk jidat. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Tidak boleh perjudian. Karena orang tidak boleh hukum kalau nggak ada undang-undangnya. 3, penghinaan. 4, itu apa Pak? Ancaman. Kalau ada diancam, perasa. Kalau enggak lu gue giniin, baru kena. Kemudian kebohongan konsumen dan seterusnya. Kalau itu muncul diviralkan, tadi ada status ada unsur itu baru kena. Tapi kalau nggak itu ya nggak apa-apa. Apalagi yang ingin saya tanyakan adalah sejak tahun 2008 sudah ada 269 kasus, Bang Ferdinand. Dan banyak yang kemudian ini menjerat konsumen. Kita tahu Prita Mulyasari, kita tahu Koe Seng Seng kemarin, kita tahu Acok begitu yang memprotes soal apartemennya. Nah, apa yang sebenarnya salah? Apakah penerapan dari Undang-Undang ITE ini, apakah Undang-Undang ITE-nya kemudian yang sebenarnya salah? Ketika kami Kementerian Kominfo bersama stakeholders di pemerintahan mengajukan di tahun 2003 dan kemudian diundangkan, kami melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang keliru dengan Undang-Undang ITE. Undang-undangnya sudah clear. Undang-undang itu sudah sangat clear ketika sudah menggunakan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan. Yang salah di mananya? Kami melihat bahwa 269 ini memang kita harus pilih-pilih, Mas Rory. Tadi dikatakan bahwa sejumlah ada kaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik. Ini adalah grafiknya. Paling banyak memang pencemaran nama baik. Teman-teman boleh kita keluarkan nanti sambil Bang Ferdinand berbicara. Dan silakan, ini kasusnya di tahun 2016. Nah, ini paling banyak adalah pasal 27, 210 kasus. Kemudian yang kedua ujaran kebencian dan sara 68 kasus. Kemudian pengancaman 8 kasus. Paling banyak 210 kasus dari 269. Penghinaan dan pencemaran nama baik.
Itulah kemudian kami melakukan revisi di tahun 2016. Artinya memahami bahwa ada beberapa hal yang kemudian orang serta-merta melakukan pengaduan. Mereka hanya tahu bahwa ketika dulu sebelum dilakukan revisi, ancaman pidana 6 tahun, denda 1 miliar. Ancaman pidana 6 tahun itu sangat dimungkinkan untuk ditahan. Para kemudian orang yang merasa bahwa nama baiknya dicemarkan, mungkin dia tidak terlalu berharap bahwa kasus kemudian sampai ke P21, sampai dia tidak terlalu berharap sampai situ. Dia berharap Dia hanya menggertak dan kemudian bisa ditahan. Itulah kemudian kami di tahun 2016 melakukan revisi terhadap itu dan menurunkan pidana menjadi 4 tahun. Itu luar biasa. Artinya perdebatan di DPR kemudian akhirnya setuju menjadi 4 tahun. Sejak saat itu kita sudah bersyukur bahwa kasus penghinaan pencemaran baik tidak pernah dilakukan penahanan lagi. Ini sebuah kabar baik yang kemudian orang sedikit mengurangi lagi laporan atau pengaduan. Ketika dia merasa buat apa gua mengadu ketika nggak ditahan ini, prosesnya dia harus disertai dengan bukti-bukti tertentu menuju ke P21. Setuju nggak? Ini adalah yang masalahnya adalah penerapannya, bukan undang-undangnya, bukan pasalnya. Ya, hal tertentu itu memang orangnya pelaku. Misalkan kasus beberapa pejabat atau kan disebut nama orang, paling gampang Pak Jokowi lah, kasus kemarin kan, nah itu penghinaan pencemaran nama baik, terus diproses, karena yang salah orang bikin gara-gara itu. Tapi ada juga beberapa, dengan segala hormat, beberapa orang ya, misalkan dengan putusan yang salah membaca, tidak memahami pengertian, banyak delik aduan, atau juga suka salah menggunakan pasal. Nah itu yang sering jadi. Kayak kasus Baik Nuril menurut Anda? Nah, kayak Baik Nuril jelas, jelas kan kualifikasi udah bahas sama. Oke, kita udah bahas selesai itu. Lanjutkan. Tidak semua nyalahkan kepada undang-undang diperbarui sekarang dari 2019 kan Pak ya. Jadi ada orang yang tidak memahami undang-undang, ada yang salah menerapkan undang-undang, ada yang sok tahu undang-undang, ya ada juga yang ya maaf aja dengan segala hormat mungkin asal ngomong tuh nggak ngebaca asli undang-undang, sejarah undang-undang. Maka kalau baca 27 itu baca penjelasannya. Nah jadi orang jangan baca depannya, apalagi sedikit-sedikit. Nah terus ya awal, kalau ini saya ulang berkali-kali dari zaman Perancis, Belanda, kalau penghinaan tuh orang harkat martabatnya dan itu harus depan publik. Kalau sekarang diviralkan kan, dikunci oleh 27. Artinya polisi harus ngedrop kasus ini? Bukan, sekarang kalau penyelidikan mau naik ke penyidikan, apanya mau naik ke penyidikan? Satu bentuknya juga laporan, harusnya pengaduan. Nah sekarang apakah tidak ada kasih wayan, kemudian tidak tulisan tangan? Itu Pak pidana kan bukan? Itu bukan pidana. Baik, nanti saya akan tanya ke Mas Unggul, presiden apa yang kemudian SafeNet khawatirkan dengan adanya laporan ini? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mas Unggul, apa presiden yang Anda khawatirkan dengan adanya kasus laporan ini? Ya, pertama ini kan soal pengalaman personal ya, seorang konsumen gitu yang dia kita ketemukan juga di beberapa tempat lain dan hal lain gitu yang tidak selalu berujung dengan pengaduan atau pelaporan tadi yang ini yang kita bahas tadi barusan. Dan dalam arti begini, kita khawatir ketika ada kasus-kasus seperti ini nanti pihak-pihak penyedia layanan gitu itu akan pula terpikir gitu untuk melaporkan gitu kan di satu sisi. Di sisi yang lain kok kita sebagai konsumen juga akan takut untuk melakukan berekspresi dengan layanan yang kita terima sendiri, dengan layanan yang kita rasakan dan kita informasikan di ruang yang juga kadang-kadang privat gitu, misalkan di blog, misalkan email atau akun YouTube, akun sendiri gitu kan, seperti tadi Instagram Story punya akun kita sendiri gitu dan seterusnya. Itu akan membuat orang berpikir ulang dan itu presiden buruk bagi perkembangan layanan, perkembangan dunia digital kita gitu yang mengarah ke sana. Bang Ferdinand, presiden yang akan muncul. Ya, artinya memang Undang-Undang ITE dibuat bukan untuk itu, bukan untuk nakut-nakutin orang, bukan buat orang untuk membelenggu kebebasan berekspresi. Kalau itu disalahgunakan, era digital ini kita tidak bisa mengambil banyak manfaatnya. Dengan era digital yang sangat terbuka, orang sewaktu-waktu setiap hari bisa langsung memposting hari itu juga. Itu justru memungkinkan ada perbaikan layanan di kemudian hari oleh pihak yang dikritik.
inilah dampak baik dari era digital yang diinginkan oleh para kami di government ketika merumuskan undang-undang ITE di tahun 2008. Sehingga ketika itu disalahgunakan, kami sendiri merasa wah ini tidak benar. Ini seharusnya ditempatkan pada koridor yang pas sehingga undang-undang ITE lahir dan kemudian berguna mendatangkan di era digital ini yang positif makin banyak untuk kita. Saya ingin tahu batasan ketika konsumen, kita fokus di konsumen, menyampaikan kritikan atau kekecewaannya atas layanan sebuah penyedia jasa, batasannya sampai sejauh mana? Batasan jelas. Yang pertama adalah bahwa dia adalah benar-benar konsumen. Buktinya bahwa dalam perjalanan Dia tadi dia terdampak dari layanan konsumen. Itu yang pertama. Kemudian dia menyampaikan hal yang memang fakta. Fakta itu adalah suci. Artinya kalau kita belajar dalam berbagai literatur, artinya dia tidak boleh membohongi fakta, menyampaikan apa adanya. Dalam penyampaian itu tidak boleh menjudge. Dia menyampaikan apa adanya bahwa dalam postingan tadi misalnya memang menunya itu memang tulisan tangan, itu fakta. Untuk menghindari kadang-kadang dalam era netizen, era milenial sekarang, orang kadang-kadang menyampaikan fakta iya, tapi kemudian ada lanjutannya. Ada lanjutan, ada judgingnya. Ditambah-tambahin, marah-marah. Tapi kasus serius ini nggak ada. Kalau dalam kasus serius ini, emotikon tepuk jidat itu masih sangat aman, masih sangat clear. Tapi dalam beberapa kasus yang lain, ini artinya pelajaran kita dalam kasus ini bahwa menyampaikan fakta, menyampaikan keluhan itu bagus dan buat perbaikan. Tapi kemudian menambah-nambahkan judging, kemudian kata-kata yang kemudian makian, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena yang kata Kang Asep tadi kebun binatang itu nggak boleh. Betul sekali. Karena jangan sampai niat kita baik, kemudian hanya karena kata-kata kita yang terlalu berlebihan, judging dan kemudian keluar kebun binatang dan lain-lain, malah kita dijerat dengan kata-kata kita. Kang, saya pengen lebih dalam lagi terkait batasan konsumen menyampaikan keluhan di sosial medianya. Seperti apa? Gini, hak konsumen diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi ketika konsumen dirugikan bisa melakukan ke Badan Penyelesaian Konsumen. Itu. Satu bisa konsumen, bisa gugat secara perdata, hati-hati. Jadi sekarang di samping memviralkan tadi hak konsumen, kedua bahwa konsumen punya hak untuk menuntut ganti rugi. Ya, sekali kalau itu fakta, harusnya misalkan tadi tertulis, nggak tertulis, harusnya minta minuman A, nggak ada minuman A, padahal terdaftar di situ, haknya konsumen kan, apalagi kalau kita jalan-jalan ke Eropa kan perlu penghangat ya, tape ketan kata orang Sunda, kalau tape ketannya nggak ada, ya bisa gugat karena tape ketan ada di situ tertulis. Satu tuh, kedua, sekira tepat sekali tadi, saya setuju dengan humasnya Garuda, dia terbuka menerima kritikan, harus jadi ketika kritikan, hati-hati, ketika kritikan tidak dikatakan ada ujungnya berapa hal-hal yang negatif, ya nggak apa-apa kok, karena kalau lebih parah lagi kalau nanti para kami penumpang Garuda, besok hari saya numpang Garuda loh, 4 hari sama KPK loh, saya ingatkan ya. Saya akan pasang loh nanti loh. Baik. Ya, jangan sampai misalkan telinganya agak tipis lah. Jangan baper gitu baper lah gitu. Santai-santai aja lah, kita anak milenial kok. Kami akan kembali pemirsa dengan kesimpulan dari diskusi ini. Apa kemudian yang harus dilakukan konsumen apabila menghadapi atau mendapati layanan yang tidak memuaskan? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke bagian kesimpulan sekarang. Kang Asep, kesimpulannya kalau misalnya sedikit-sedikit ada kriminalisasi, kemana konsumen harus mencurahkan keluhannya, concernnya? Satu, konsumen nggak usah takut soal ini. Kalau nggak perlu, bila saya jadi penasihat hukumnya. Saya bersedia untuk seluruh rakyat Indonesia ketika konsumen saya siap turun. Sebagai advokat saya bisa juga, harus punya advokat. Kedua, laporkan, ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu diberi kewenangan, bisa gugatan class action, legal standing, itu kewenangan. Ketiga, bagi pengusaha, ini kan yang melayani kan BUMN, tidak hanya Garuda, BUMN lain. Ketika BUMN ini tidak melayani konsumen, yang harusnya melayani masyarakat, sekali lagi, ya udahlah, kan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan. Kita punya kearifan lokal, ketika ada anak cucu kita, dalam tanda petik agak sedikit bawel, diajak ngobrol kok. Nah, sama juga, entah di situ karyawannya, entah siapapun di situ, kita bisa diselesaikan, bukan dengan cara, apalagi tadi prosedurnya salah, kaidahnya juga salah. Sekali lagi, tidak hanya Garuda. Ketika BUMN, kan yang pelayanan kepada masyarakat tidak hanya Garuda kan, itu kebetulan Garuda. Apapun ketika Anda melayani kami konsumen, ya udahlah. Itu namanya masukan demi perbaikan konsumen, ya demi perbaikan mereka melayani kita. Jangan sampai ujungnya rugi. Nanti ada masalah, rugi padahal kami bayar loh. Karena apalagi saya pernah dengar cerita kan, ada diundur sehari, ada yang berjam-jam. Itu ada aturannya loh, hati-hati loh Garuda. Mas Unggul, ini terkait dengan tadi UU ITE tidak ada masalah.
Pasal-pasalnya sudah sangat jelas, tapi yang menjadi masalah adalah penerapannya dan pihak yang menerapkan pasal-pasal itu. Apa yang Anda sampaikan terkait penerapan pasal-pasal ini? Iya, jadi ketika revisi UU ITE sudah dilaksanakan, memang ada penurunan dari sisi kasus-kasus yang kita terima gitu, yang kita tangkap. Ini dalam arti ada dua hal, gitu, ada edukasi yang sudah mulai banyak dijalankan. Yang kedua, memang pemahaman terhadap undang-undang itu sendiri sudah mulai di aparat penegak hukum gitu, karena kemarin kasusnya lebih banyak di sana, penafsiran dan seterusnya gitu. Karena sudah lebih baik penafsirannya. Sedikit lebih baik ya. Sedikit lebih baik. Karena kita tidak menutup kemungkinan, karena sampai hari ini pun masih ada laporan kasus juga yang terjadi gitu, dan artinya dari sisi masyarakat ini, itu kan dari penegak hukumnya, untuk prosesnya masyarakat juga masih ada yang mengandalkan cara-cara pengaduan ke UU ITE gitu. Padahal kita tadi disebutkan dikenal dengan bangsa yang ramah gitu, kayak yang saling memaafkan gitu, dan artinya seharusnya bisa diselesaikan secara keluarga. Sangat bisa gitu. sebenarnya Sangat itu, dan bisa. itu selalu kita berikan ruang yang sangat luas, karena ini sudah upaya terakhir. Baik. Jangan kanak-kanakan. Terakhir ke Bang Ferdinand, apa yang Anda sampaikan kepada konsumen, Pak? Saya sampaikan ke konsumen, jangan takut. Undang-undang ITE tidak pernah sama sekali membelenggu hak Anda untuk melakukan protes atau keluhan apapun terkait dengan layanan yang Anda terima. Sangat clear itu. Ketika Anda sampaikan dengan baik, fakta yang disampaikan, tidak ada tambahan-tambahan yang kemudian tidak akan dijerat dengan Undang-undang ITE. Kami sampaikan juga kepada masyarakat, please tolong memahami Undang-Undang ITE dengan baik. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk ini sosialisasi, edukasi. Ketika Undang-Undang ITE dipakai, artinya penegak hukum ini akan berproses ketika ada aduan atau laporan. Mohon ya, yang laporan atau aduan tidak perlu, jangan dong. Jangan Jangan di follow up itu, jangan memberi ruang kepada penegak hukum untuk memproses hal yang sebenarnya tidak layak untuk diproses. Baik, artinya ada 3 minimal kesimpulan dari diskusi malam hari ini. Konsumen jangan takut karena konsumen berhak mengeluhkan layanan. Kemudian produsen juga jangan terlalu baper apabila dikritik, karena kritik itu kritik membangun untuk memperbaiki layanan. Kemudian penegak hukum juga, kalau misalnya kasusnya tidak cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan, ya tidak usah di follow up. Tambah satu lagi, konsumen juga jangan seenaknya. Konsumen juga nggak boleh Ada sopan seenaknya. santun. Artinya menyampaikan fakta, tapi nggak boleh dibumbu-bumbui tadi ya, yang Kang Asep sebut kebun binatang tadi. Teman-teman, terima kasih sekali atas waktunya. Kami juga terima kasih kepada Mas Ihsan, Vice President Corporate Secretary dari Garuda Indonesia, yang telah bergabung bersama kami di Perantok. Semoga bermanfaat dan juga memberikan pembelajaran bagi kita semua acara pada malam hari ini. Saya Rory Asyari undur diri, sampai jumpa.